Ada orang yang mengatakan nih, ya gimana aja Ustaz, pokoknya kita ngalir aja lah, ikuti takdirnya Allah aja lah. Bagaimana takdirnya Allah? Orang ini berpemahaman Jabariyah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, masyarul muslimin, jamaah salat maghrib, jemaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur tentunya atas limpahan curahan nikmatnya yang tak terhitung, tak terjumlahkan dalam hidup kita. Hingga detik ini Allah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat-nikmat yang lekat di badan kita maupun yang tidak lekat di badan kita, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukurinya dengan lisan dengan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mensyukurinya dengan hati, dengan meyakini sepenuh hati semua nikmat hanya pemberian dari Allah. Kita meyakini, mensyukuri nikmat dengan arkan anggota badan kita, dengan mentasarufkan, menggunakan, membelanjakan, memanfaatkan setiap penggalan nikmat pemberian Allah untuk sarana taat kepada Allah, bukan untuk digunakan maksiat kepadanya. Hadirin rahimakumullah, salawat beriringkan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekali bersolawat kepada Rasul, maka dibalas oleh Allah 10 kali solawat. Bagaimana solawatnya Allah? Solawat itu jamak dari solat. Solatun, 1 solat. Solatani, 2 solat. 3 solat, 4 solat. Solawat. Solawat itu 3 ke atas. Bagaimana Allah mengatakan huwallazi yusolli alaikum? Dialah Allah yang senantiasa solat kepada kalian. Wal malaikatu, dan para malaikatnya juga solat kepada kalian. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Allah solat kepada hamba? Surat Al-Ahzab. Huwallazi yusolli alaikum, kepada kalian. Dialah Allah yang solat kepada kalian. Wal malaikatuhu, dan semua malaikat-malaikatnya solat kepada kalian, wahai umat yang taat, umat yang beriman, wahai umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Allah sholat kepada kalian maknanya zikruhum indal malaihi. 1. Yang dimaksud Allah sholat kepada hamba itu, Allah menyebut-nyebut nama-nama hamba itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Tuh, Pandi bin, disebut nama-nama satu persatu. Ya.
Adapun salatul malaikatu li'ibadil mu'min, salatnya malaikat kepada hambanya yang beriman, ay doa'uhum al khair. Doanya malaikat untuk orang yang beriman yang baik-baik, doa kebaikan bagi hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalaulah ketika kita sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, maknanya ya Allah, sebutlah nama Nabi Muhammad di hadapan malaikatmu ya Allah. Sanjunglah dia, berikanlah kepada dia keberkahan, berikanlah keselamatan, berikanlah kebahagiaan dan lain sebagainya. Maka dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Nama kita disebut oleh Allah di depan para malaikat. Maka rajin-rajinlah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kajian kita pada malam hari ini yakni masuk pada kajian tentang takdir al-qadar. Walaupun iman kepada hari akhir belum selesai, ya, mungkin belum tuntas ya, nanti kita balik lagi nggak masalah. Al-imanu bil qadar, salah satu rukun iman yang harus kita imani dalam Islam ini adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Iman bil qadar, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Dan dalam kitab yang akan kita bahas ini, Sarah Matan Akidah Thahawiyah yang disarah oleh Imam Abul Izz, iman kepada takdir itu mencakup beberapa pasal. Yang pertama, qaulu ahlus sunnah fil qadar. Bagaimana sikap dan pernyataan prinsip-prinsip ahlus sunnah terkait dengan takdir itu. Yang kedua, ilmuhu as-sabiq, ilmunya Allah telah mendahului. Al-muhit, mencakup bikulli syai', terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi iman kepada takdir itu tidak akan lurus, tidak akan benar kecuali seseorang itu paham, mengerti, dan meyakini serta mengimani tentang ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu, melintasi ya segala zaman, segala batas, tidak bisa terbatas oleh segala dimensi apapun, dimensi jarak, dimensi zaman maupun dimensi ruangan, waktu. Melintasi itu semuanya. Allah ilmunya meliputi, menguasai segala sesuatu, baik yang sedang terjadi, telah terjadi, masa lampau, maupun yang akan terjadi. Allah tahu. Bahkan Allah tahu apa yang bakal terjadi apabila sesuatu itu terjadi. Dan Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi, apa yang akan terjadi apabila sesuatu itu tidak terjadi. Bingung nomboten? Allah tahu kalau pilihan lurah itu Pak Karjo sama Pak Bejo itu bersaing. Belum pilihan, tapi Allah sudah tahu. Bila nanti setelah pilihan itu yang naik, yang jadi lurah Pak Karjo, bukan Pak Bejo. Almarhum, bukan almarhum, bukan. Dan Allah tahu apa yang bakal terjadi kalau nanti Pak Karjo itu yang jadi lurah.
yang bakal terjadi apabila terjadi Pak Karjo jadi lurah. Apa yang bakal terjadi? Apabila mama Pak Bejo tidak terjadi, apa yang bakal terjadi pada kubunya Pak Bejo? Allah tahu. Ilmunya Allah meliputi semuanya itu. Bahkan mengetahuinya Allah itu, ilmu Allah itu menguasainya dan meliputinya sesuatu yang jauh belum tercipta. Allah belum menciptakan segala sesuatu itu, Allah sudah ngerti. Ya, bakal bagaimana ini akhirnya. Ya. Bukan hanya yang gede-gede, yang global-global. Urusan bumi, urusan planet yang gede-gede, bahkan urusan nasib satu semut. Detail semut itu nanti netes tanggal berapa, tahun berapa, di jam berapa, detik berapa, setelah netes bagaimana. Bahkan setiap daun yang jatuh dari tangkainya itu Allah sudah tahu. Mau jatuh daun di tangkai pohon apa, ranting keberapa, nanti jatuhnya pohon itu di detik berapa, jam berapa, di hari apa. Itulah gambaran ilmunya Allah. Ini penting. Poin yang kedua ini, memahami, dan tidak akan mungkin orang itu bisa memahami takdir, lurus memahami takdir, kecuali dia memahami dan meyakini bahwa ilmu Allah itu meliputi segalanya. Lintas batas, lintas waktu, lintas ruangan, lintas zaman. Nggak dibatasi oleh segalanya itu. Yang ketiga, iman kepada takdir diantara cakupan pembahasannya adalah yaitu tentang memahami tentang iradah ilahiyah, kehendak ilahi, kehendak Allah. Harus dipahami betul. Kadang melenceng-melenceng. Ya, makanya ketika Allah berfirman dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum, dan Allah lah dia Allah yang menciptakan kalian, wa khalaqa a'malakum, dan menciptakan amal kalian. Amal kita ini sudah diciptakan oleh Allah. Siapa yang menciptakan amal kita? Firman Allah mengatakan, Allah lah yang menciptakan kalian, wahai manusia, dan Allah lah yang menciptakan amal kalian. Mau baik, yang menciptakan Allah. Mau buruk, yang menciptakan Allah. Jangan berhenti sampai sini. Nanti sampai meleset menjadi qadariyah. Atau meleset menjadi jabariyah. Bukan ahlus sunnah. Ketika dia memahami dan dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu, tidak dipahami dengan benar, maka meleset ke kanan, ekstrim kanan, menjadi yang namanya qadariyah. Kita ini dipaksa oleh Allah mengikuti takdir, ya, jabariyah, mengikuti takdirnya Allah, dipaksa mengikuti takdirnya Allah. Dengan sebutan atau dengan ungkapan-ungkapan orang awam sering kita dengar, ya ada orang yang mengatakan nih, ya gimana aja Ustaz, pokoknya kita ngalir aja lah, ikuti takdirnya Allah aja lah. Bagaimana takdirnya Allah? Orang ini berpemahaman jabariyah, bahwa hidup ini semuanya sudah ditakdirkan Allah, termasuk amal kita sudah ditakdirkan Allah. Kita ngalir saja. Bagaimana takdir Allah? Kalaulah baik Allah takdirkan untuk kita akan baik. Kalaulah buruk yang Allah takdirkan untuk kita akan buruk. Kalau takdirkan kita masuk neraka, ya masuk neraka. Surga ya surga. Udahlah, ngapain susah-susah? Paham apa itu? Jabar, ya dijebar, jabar ya itu dipaksa dia mengikuti takdir.
seperti wayang, seperti robot, sudah disetting mau nggak mau mengikuti program, nggak ada pilihan, maka nggak ada ikhtiar, maka nggak ada kudroh, kekuatan untuk memilih dengan akalnya, nggak ada kodari, kudroh, kemampuan seseorang untuk ikhtiar, mencari, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya Jabariyah. Melenceng kanan. Kemudian melenceng ke kiri, yaitu Qadariyah. Di mana dia meyakini bahwa kita ini yang menciptakan takdir ya kita sendiri. Yang menciptakan takdir itu kita sendiri. Mau baik ya kita sendiri, yang buruk ya kita sendiri yang milih. Nah kan, bingung kan? Jangan mau datang ke masjid ini untuk tahu mendengarkan majelis ilmu ini, takdir apa kehendak sampai tadi? Apa takdir Allah? Bingung. Sampai berkehendak enggak tadi ke sini? Oh, aku ngalir takdir aja lah, ada yang bimbing takdir itu sampai masjid. Ngikuti roda gelinding atau ngikuti kaki nampak. Nggak ada niatan, nggak ada keinginan, nggak ada ikhtiar, nggak ada kerentek, nggak ada kehendak, namanya irodah, dan nggak ada kekuatan. Terus kekuatannya pokoknya kekuatan. Nah, cuman sekalian. Maka yang melenceng ke kiri itu yang meyakini bahwa takdir itu kita buat sendiri, mau baik mau buruk itu ya gawe-gawe kita sendiri. Itu namanya paham Qadariyah. Kita mempunyai kudroh, kemampuan untuk menentukan takdir. Mau baik, mau buruk, mau sholat, mau tidur, mau ngaji, atau mau nonton TV, itu terserah kita. Nah, mana yang benar ini? Oh ya ini yang ini Ustaz. Yang pertama tadi, ya kayaknya benar juga. Bingung. Wallahu khalaqakum wama taf'alun. Dialah Allah itu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Maka ada kehendak irodah ilahiyah, sekali lagi saya ulang-ulang, ada kehendak kita irodah basariyah ini sebagai manusia punya kehendak kan, mau ngaji, mau tidur, mau nonton TV. Tapi ketahuilah teman sekalian, Ahlus Sunnah memadu keduanya, berada di tengah-tengah paham yang sesat tadi, baik Jabariyah maupun Qadariyah. Gimana itu? Kita ini dikasih akal oleh Allah untuk memilih mana baik, mana buruk. Maka ada dua takdir, takdir baik, takdir buruk, takdir ngaji, apa takdir nonton TV, ya kan? Takdir sholat, apa takdir tidur, suruh milih. Allah sudah tentukan. Sampai malam hari ini ngaji itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dalam takdir sampean kita semuanya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu harus diimani. Loh, kok Allah bisa menentukan gitu? Allah tahu sampean itu nanti malam apa ini, Kamis, bulan apa ini? Malam Kamis keempat, bulan apa ini? Oktober itu sampean itu mempunyai kehendak dan ikhtiar. Allah tahu itu bakalan seperti itu, maka Allah tulis. Allah menentukan takdir itu atas ilmunya yang sudah mendahului jauh sebelum segalanya terjadi. Begitu. Ahlus Sunnah dalam memahami takdir berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah, di mana Allah menentukan takdir tidak dengan zalim, di mana seorang hamba diberikan akal untuk memilih mana baik, mana buruk, di mana seorang hamba ikhtiar untuk memilih takdirnya itu dengan berikhtiar untuk memilih takdir yang terbaik.
Maka kita diperintahkan setiap saat, setiap hari, pagi dan petang untuk ngerengek kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta takdir baik. Minta takdir yang baik. Berlindung dari takdir. Allahumma inni a'udzubika min darkil bala wa juhdis saqa wa su'il qada. Su'il qada. Aku berlindung dari buruknya takdir yang Engkau tetapkan, ya Allah. Ya. Buruknya takdir. Ada takdir namanya takdir umuri, takdir yang Allah tetapkan berlaku sepanjang umur. Mati, lahir, mati, ya kan? Termasuk jodoh, sengsara, binasa, untung apa rugi, untung apa buntung. Ada takdir sanawi, takdir tahunan yang Allah sebutkan terkait dengan malam Lailatul Qadar itu. Yufraku, pada malam Lailatul Qadar itu, yufraku fiha, dipecah, dirinci pada malam Lailatul Qadar itu takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan. Maka malam Lailatul Qadar itu, malam-malam ganjil di bulan Ramadan itu, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mohonlah kepada Allah agar ditetapkan takdir tahun ini, tahun malam Lailatul Qadar ke depan sampai setahun ke depan itu, Allah menetapkan takdir yang baik. Ya. Takdir tahunan itu apa? Siapa yang mati tahun ini, siapa yang sakit tahun ini, siapa yang lahir tahun ini, siapa yang jatuh dari tahun ini, siapa yang bangkit tahun ini, siapa yang untung, siapa yang rugi, siapa yang celaka, siapa yang kecelakaan, siapa yang sembuh dari penyakitnya, siapa yang terlepas dari mara bahaya dan seterusnya. Ada takdir harian. Malaikat itu yang Allah utus turun setiap pagi dan petang bergantian itu, diantaranya mereka adalah membawa lembaran-lembaran takdir harian. Siapa yang hari itu ya bertobat, hari itu melakukan amalan-amalan soleh dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya termasuk pembahasan takdir ini adalah masyiatullah an-nafidah. Kehendak Allah itu pasti terjadi. Kalau Allah sudah kehendak itu pasti terjadi. Masyiatullah pasti terjadi. Maka ada ungkapan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Terus pasal yang kelima, al-hadyu wad-dhalal. Hidayah dan kesesatan. Membahas tentang takdir, hidayah dan kesesatan. Yang keenam, nah ini yang tadi sudah saya singgung, khalqu af'alil ibad. Penciptaan perbuatan hamba. Allah menciptakan af'al al-ibad. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yang ketujuh, al-hasanah was-sayyi'ah. Pembahasan takdir yang pasal ketujuh adalah kebaikan dan keburukan. Terkait dengan seorang hamba bisa menggapai kebaikan dan bisa terjerumus kepada keburukan, maka semuanya itu masyiatullah. Maka di situ ada af'alul hamba itu, ada kehendak Allah,
ada kehendak hamba, ada kemudian keduanya bisa terjadi dan kehendak kauni bisa berlalu, semuanya itu adalah pasti kehendak Allah. Wa ma tasyauna, apa yang kalian kehendaki. Mau ngaji, kita berkehendak, berkeinginan, berencana mau menghadiri pengajian. Apapun yang kalian kehendaki, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Semua yang kalian kehendaki, yang kalian rencanakan, yang kalian rancang kata Allah, yang kalian inginkan, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan dunia ini illa ayyasha Allah, kecuali itu dikehendaki terjadi oleh Allah atas izin Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini, apabila itu sudah terjadi, pasti itu kehendak Allah. Pasti. Ya. Pasti kehendak Allah. Baik perkara yang baik maupun perkara yang buruk itu terjadi pasti atas izin Allah, kehendak Allah, masyiatullah. Kenapa Allah menghendaki yang buruk juga terjadi? Apakah kejadian terciptanya iblis itu kehendak Allah? Iya, pasti. Apakah terjadinya kemenangan para pendukung iblis itu juga dikehendaki Allah atas izin Allah? Iya. Bedakan antara kehendak Allah atau izin dari Allah untuk terjadi segala hal di dalam kehidupan ini dengan ridho Allah. Tidak semua yang terjadi itu diridhoi Allah. Tapi semua yang terjadi itu pasti atas izin dari Allah, atas kehendak Allah. Allah menghendaki terjadi. Jadi yang terjadi itu bukan yang baik-baik saja yang dikehendaki Allah terjadi. Untuk apa yang buruk juga dikehendaki, juga diizinkan terjadi? Untuk ujian bagi hamba-hambanya yang beriman. Pembahasan yang ke-8, al-istito'ah. Istito'ah, kemampuan. Kemampuan seorang hamba, kebisaan seorang hamba itu dibahas tersendiri dalam subjudul tentang pembahasan takdir. Yang terakhir an-nahyu an ta'ammuq fi amril qadar. Larangan untuk terlalu mendalam, terlalu jelimet mendalam dalam perkara takdir. Ta'ammuq. Adanya larangan untuk terlalu memikirkan takdir terlalu jelimet. Akhirnya malah menambah kufur terhadap takdir. Ya. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang kemudian malah jelimet berpikir tentang takdir malah bertambah kufur dengan takdir. Baiklah hadirin rahimakumullah, pasal yang pertama tentang pembahasan ini ya, yaitu tentang perkataan ahlus sunnah tentang takdir. Kaifa qaulu ahlus sunnati an at-takdir. Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau mempunyai pernyataan yang singkat terkait dengan takdir ini yang dijabar panjang lebar oleh Imam Abul Is dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan dalam matan akidahnya, matan yang ke-190.
wa qadara lahum al-aqdar, dan Allah menetapkan takdir bagi manusia itu dengan takdirnya, dengan kadar takdirnya masing-masing. Allah berfirman, wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Khalaqnahu biqadarin. Surat Al-Qamar ayat 49. Dan sesungguhnya segala sesuatunya itu kami menciptakannya dengan takdir, dengan kadar, dengan batas takdir yang masing-masing sudah aku tentukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis Jibril ini tentang Jibril bertanya tentang al-iman. Setelah tanya tentang al-Islam, dijawab oleh Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa an tuqimas shalah wa an tu'tuz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul baita, dan seterusnya. Ada 5 rukun Islam. Lalu Jibril bertanya, wa mal iman, apakah itu iman wahai Muhammad? Ya Rasulullah, mal iman? Dijawab Rasulullah SAW dari pertanyaan Jibril itu yang dikenal dengan hadis Jibril, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, sampailah pernyataan wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan hendaklah kalian beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu dalam hadis sahih yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana Rasulullah SAW sedang duduk di masjid setelah menunaikan sholat, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpenampilan rapi, bersih, ya, pakaiannya putih, rambutnya nampak di sela-sela surbannya itu hitam pekat, kulitnya putih, tak tahu dari mana arah orang itu dan siapa dia. Tiba-tiba mengucapkan salam dan kemudian menghadap Rasulullah SAW, duduk bersimpuh di depan Rasul dan menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah. Lalu meletakkan kedua telapaknya di paha Rasulullah SAW dan bertanya 3 perkara. Mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan, wa ma tas-sa'ah. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan hari kiamat itu terjadi? Dijawab satu persatu. Setiap jawaban dari Rasul berakhir dengan jawaban itu, maka si penanya ini menjawab, sodakta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Dijawab lagi satu jawaban, engkau benar. Orang terheran, dia datang nanya, sudah itu dijawab, malah kemudian jadi pertanyaannya itu bukan nyari pengetahuan, tapi ngetes seolah-olah. Maka begitu dia sudah menanyakan 4 hal, dia pamitan, terima kasih ya Rasulullah, aku pamit pergi. Tidak kemana perginya, jelundrungnya, nggak tahu para sahabat, nengok, ngilang saja. Rasulullah SAW bersabda, atakum Jibril datang kepada kalian, allamakum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian tentang 4 perkara, Islam, iman, dan ihsan, serta tentang iman kepada hari kiamat. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, wan niza'u bainan nasi fi mas'alati takdir atau fi mas'alatil qadari masyhur. Perselisihan di tengah-tengah umat Islam terkait dengan masalah takdir ini sangat terkenal, sangat masyhur. Walladzi alaihi ahlus sunnah wal jamaah,
dan apa yang diyakini, yang di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakininya dan menyepakatinya adalah anna kulla syai'in, bahwa segala sesuatu yang ada ini bifadlillahi wa qudratihi, atas fadilah Allah, atas prakarya dan prakarsa Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Walaula fadlullah, kalau bukan karena pemberian Allah, ma zakka ahadukum, tidak ada seorang pun yang bisa selamat, ya, bisa mensucikan diri, bisa selamat dalam hidup ini. Jangankan hidup di akhirat, kehidupan dunia. Kalau bukan fadilah pemberian Allah, gelimpang semua kita ini. Ya. Hancur semua kita ini. Babak belur semua kita ini. Benerlah. Kalau bukan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan, ya, dalam surat Al-Kahfi itu, lau ukhida, sekiranya apa yang dilakukan kesalahan manusia itu kemudian dikasih hukuman. Kita dosa, kasih hukuman. Kita dosa, dikasih azab. La'ajjala lahumul azab, niscaya azab itu disegerakan, hancur babak belurlah semuanya dalam kehidupan ini. Walaula fadlullah, sekiranya bukan karena fadilah dari Allah, maka tidak ada orang yang selamat dari hamba-hamba Allah. Baik secara badani, ya, jasadi, maupun secara ruhi, ruh kita. Sebut saja contoh saya dalam hidup kita ini. Kita nggak nyadari dan kita kadang-kadang nggak mengimani. Naudzubillah kalau nggak mengimani bahwa kita hari-hari ini, kalaulah bukan fadilah Allah, bukan pemberian Allah, bukan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, melawan yang namanya virus dalam kehidupan ini, di rumah kita, yang berhamburan debu di dalam rumah kita ini. Kalaulah bukan fadilah dari Allah, gelempang kita semua. Kalaulah bukan Allah memberikan antibodi di tubuh kita, Allah memberikan kekuatan dalam badan kita, sistem kekebalan tubuh pada kita yang semuanya itu, maka gelempang semuanya. Maka kaitannya dengan Allah menciptakan pekerjaan apapun yang kita lakukan sebagai manusia ini, itu adalah ciptaan Allah. Apa maksudnya? Karena semua aktivitas kita, semua gerak langkah kita, semua pekerjaan kita itu sejatinya mengandung dua hal. Yang pertama, mengandung iradah, kehendak. Yang kedua, mengandung kuwah, kekuatan. Ada kehendak, ada kekuatan. Kehendak dari kita. Siapa yang menyebabkan kita ini berkehendak? Allah. Siapa yang menyebabkan kita punya kekuatan? Allah. Kehendak ya dari Allah, kita bisa punya penghendak itu. Kekuatan juga dari Allah. Bisa punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Maka dua-duanya itu bisa terjadi itu atas pemberian Allah. Atas pemberian Allah. Kita skor dulu. Azan berkumandang, kita dengarkan azan dan kita jawab panggilan azan. Semoga mendapatkan barokah dari menjawab azan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi pembukaan tentang iman kepada takdir. Bahwa Allah menciptakan dan Allah menentukan kadarnya setiap makhluk, takdir setiap makhluk di Allah telah tetapkan. Termasuk adalah amal kita. Kenapa Allah menyebutkan bahwa amal kita, pekerjaan kita itu adalah Allah yang menciptakan?
setidaknya dipandang dari dua sisi. Yang pertama, bahwa setiap kita melakukan aktivitas pasti paling tidak ada dua unsur. Yang pertama kehendak, yang kedua adalah daya upaya, kekuatan. Kenapa seseorang itu berkehendak melakukan sesuatu? Kehendak yang kita lakukan itu atas izin Allah juga terjadi. Kenapa kita berkehendak untuk hadir di majelis taklim ini? Kita berkehendak karena Allah menghendaki. Itu kunci. Walaupun kita berkehendak, kalau Allah tidak menghendaki, terjadi enggak? Enggak. Banyak orang yang hanya kepingin, cuman kepingin doang. Ya. Dan ada kekuatan untuk datang tuh, sehat badannya, sempat waktunya, kepingin ada. Tapi enggak terjadi hadir. Ya. Sampai kiamat juga cuman kepingin doang. Ada orang yang ya kepingin, ada yang orang yang tidak diberikan keinginan ya oleh Allah, enggak ada keinginan untuk hadir, dia punya kekuatan, lalu tiba-tiba hadir. Ada nggak model kayak gitu? Ada. Saya nggak pengen hadir di pengajian, nggak tahu, tahu-tahu nyasar di sebuah kumpulan pengajian. Baik kehendak maupun kekuatan, yang dengan dua ini akan terjadi sebuah aktivitas pekerjaan hamba, kedua-duanya adalah seizin Allah terjadi atas pemberian Allah. Kehendak itu pemberian Allah juga. Kita mau berkehendak sehebat apapun, kalau Allah nggak menghendaki, tidak bakal terjadi. Ini akidah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kalian ngomong atau berencana atau membuat proposal kehendak untuk melakukan sesuatu, untuk memprogramkan program sesuatu, besok hari kita akan begini. Ya. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik untuk satu perorangan maupun kelompok, nggak boleh. Illa ayyasha Allah, kecuali hendaknya dibubuhkan dengan kata-kata insya Allah. Nggak boleh Pak kita mengatakan besok datang ya, siap insya Allah, pasti datang saya. Itu orang itu nggak punya tauhid, nggak paham dengan masyiatullah wa masyiatul kaun wa masyiatu basyari. Dia telah menabrak aturan Allah yang Allah larang. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu pernah ngomong bahwa saya besok akan begini, saya nanti akan begini, tanpa insya Allah. Karena semuanya itu akan terjadi jika Allah menghendaki. Itu penting. Sehingga masyiatuna nafir bimasyiatillah. Kehendak kita akan terlaksana kalau Allah menghendaki. Oh ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan. Ya jelas kita fasih banget, la haula wala quwata illa billah. Jelas kekuatan itu pun pemberian dari Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun dalam hidup ini yang kita miliki kalau bukan diberikan oleh Allah. Dua-duanya dari Allah. Apa yang kita bisa lakukan? Enggak bisa ngapa-ngapa kita. Untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat sepele saja. Apa itu? Narik napas, menghirup oksigen. Itu kehendak Allah bukan? Pasti. Ya. Orang yang tersengal-sengal dibantu pakai oksigen tersengal-sengal, itu pengen Pak, sampai narik napas tuh kepengin loh Pak. Kalau selama ini kan kita nggak ada kepinginan,
Narik aja sendiri, nggak ada menghendaki, enggak. Kita nggak pernah nyadari. Itu kehendak otomatis yang sudah Allah pasang di dalam paru-paru kita. Kita nggak pernah menghendaki kadang-kadang. Tapi orang yang sudah kesumbat napasnya itu berkehendak. Ya Allah, pengen napas, narik napas. Kepingin narik napas lega. Baru tahu ternyata napas lega itu atas seizin Allah. Kita berkehendak bernapas lega nggak bisa kalau Allah Subhanahu wa taala berikan halangan untuk bisa bernapas lega. Baru tahu ternyata bernapas itu kehendak seizin kullu manasa semua yang kita kehendaki manasa wa ma yasha'u illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, maka benarlah para ulama mengatakan tidak akan bisa memahami takdir dengan lurus kecuali memahami ilmu Allah. Satu, kedua, memahami tentang kehendak Allah. Ya. Tiga, memahami tentang apa tadi? Memahami tentang masyiatullah, memahami tentang iradahnya Allah, memahami tentang istita'ahnya hamba, kebisaan hamba, wal istita'atullah, dan kemahabisaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Monggo kalau ada yang bertanya, 1-2 pertanyaan tentang khususnya tentang masalah takdir ini, ya. Walaupun kita belum masuk lebih dalam. Ya. Kalau nggak ada, berarti sedang mengamalkan nasihat Rasulullah SAW. La tata'ammad, jangan engkau terlalu mendalam, mempersoalkan, mendebatkan takdir. Fa innahu la yazidu, karena tidak akan menambah apa-apa kecuali menambah kufur terhadap takdir itu sendiri. Ya. Kak, nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار مضية.